Hai Moms and Dad, saya Naga, ada Ben. Saya adalah Dads We Love November 2025. Pengalaman yang paling berkesan selama jadi penyanyi bisa keliling Indonesia karena mungkin nggak banyak orang Indonesia sendiri punya kesempatan bisa berkeliling Indonesia. Kemudian ketemu dengan beraneka ragam budaya, adat istiadat, kemudian tempat-tempat yang seru, beda-beda gaya bahasa, beda-beda dialek, beda-beda kebiasaan, sambil menghibur banyak orang. Jadi itu kesempatan yang luar biasa. Oh pernah. Jadi aku tuh sebenarnya bukan penyanyi yang tumbuh dari les vokal dari kecil gitu ya, atau mungkin punya kesempatan untuk belajar vokal dengan baik dari awal berkarir di industri musik Indonesia. Justru mungkin pada saat awal-awal merilis album itu tidak menguasai dengan baik bagaimana cara bernyanyi yang baik sebenarnya gitu. Jadi bernyanyi apa adanya aja, bener-bener karena emang seneng ngeband, bikin lagu, terus kita rekam lagunya, kita rilis lagunya, terus karena mungkin dengan usaha dan keberuntungan pada saat itu album pertamanya pada saat itu viral, dapat tour yang banyak, harus nyanyi terus tuh, hampir tiap hari nyanyi, udah kehilangan suara, ngerasa kehilangan suara, dan pada saat itu belum tahu gimana sih caranya memproduksi suara dengan baik gitu supaya nggak gampang serak gitu, supaya suara nggak habis. Jadi pernah benar-benar hilang total, nggak bisa nyanyi sama sekali, sementara kondisi penonton pada saat itu ramai banget. Sampai yang harus nyanyi basis di band yang pada saat itu, jadi cuma megang tamborin kecerekan aja, nggak nyanyi sama sekali. Itu tersiksa batin sebenarnya. Orang datang mau nonton kita nyanyi, tiba-tiba vokalisnya suaranya nggak ada sama sekali. Jadi cuma bisa cerita dengan suara seadanya, sorry, nggak bisa nyanyi, gini aja terus. Itu pengalaman yang jangan sampai terulang lagi nih. Zaman sekarang sebenarnya ya selain keluarga nomor satu ya, maksudnya kemanapun pergi, kemanapun bekerja secara profesional pasti pulangnya ya ke keluarga gitu. Tapi sekarang kan dengan teknologi semuanya dimudahkan gitu. Misalnya harus perform di luar kota gitu, tetap harus komunikasi dari mulai take off sampai landing, sampai persiapan mau perform, sampai lagi jalan di mana, kita sering berbagi situasi lah gitu. Kadang-kadang kalau misalnya lagi tour dapat kota yang seru, terus ada ketemu apa gitu, foto, terus sharing ke istri gitu, video call sama anak. Itu selalu dilakukan dan bukan sebuah kewajiban sebenarnya. Jadi nggak ada kewajiban di keluarga kita bahwa harus sharing sebegitunya, nggak. Tapi memang hal-hal seperti itu yang menghangatkan hubungan kita sebagai keluarga gitu. Jadi dijalankan secara natural aja, mungkin caranya gitu sih. Kebetulan sekarang teknologi udah benar-benar mempermudah kita untuk bisa terkoneksi dengan baik dengan keluarga dimanapun kita berada kan. Kalau keinginan khusus BHT jadi penyanyi sih sebenarnya nggak ada sih. Jadi aku tuh lebih membebaskan BHT dia pengennya jadi apa. Nah sekarang mungkin BHT lagi seneng-senengnya buat explore gitu. Dia nyanyi tuh seneng gitu, dia nyoba-nyoba nyanyi, terus nadanya tepat nada gitu, nggak fales. Sempat belajar piano juga, terus walaupun dia bilang nggak terlalu suka piano karena lebih suka main drum, terus tapi ternyata sebentar les piano itu dia bisa jadi ditunjuk di sekolahnya untuk perform dan cukup cepat buat menyerap skill main pianonya gitu. Dia show di sekolahnya buat main piano. Tapi nggak ada kekhususan, wah dia harus les nyanyi nih, harus jadi penyanyi, itu nggak ada sih. Semuanya boleh dicoba. Sekarang lagi les berenang malah. Quality time favorit dengan Mbak Hati dan ibunya naik motor bareng bertiga. Itu quality time yang seru banget, dekat secara secara emosional, dekat juga secara fisik karena dempet-dempetan kan, naik motor bertiga, dempet-dempetan, jadi ada kedekatan emosional lah sepanjang jalan. Kita walaupun cuma keliling komplek tuh bisa sambil nyari kucing kesayangan kita. Kucingnya kemarin hilang, jadi kita harus keliling komplek buat nyariin kucing itu karena requestnya BHT. Itu salah satu momen yang spesial dengan BHT sih. Dia lebih jago bahasa Inggris daripada saya.
Karena dulu bapaknya sekolahnya di Kalimantan, di pedalaman Kalimantan. Dan ternyata itu ada kesenjangan yang luar biasa selain wilayah dan waktu. Ternyata anak-anak sekarang lebih cepat ataupun lebih mudah menerima informasi. Jadi surprise Mbak Hati ya lebih bagus lah dia dalam penyerapan bahasa asingnya gitu ya. Harapannya buat Mbak Hati di masa depan semoga bisa menjadi anak yang bertanggung jawab, mencintai dirinya, lingkungannya, bertanggung jawab juga terhadap lingkungannya, kemudian menjadi anak yang bahagia aja dengan apapun yang dipilih. Nanti dia yakin dengan pilihannya dan bisa memperjuangkan pilihan hidupnya nanti lah, menjadi anak bahagia aja. Amin. Kepada Mbak Hati, terima kasih sudah mewarnai kehidupan Papa sama Mama. Semoga Mbak Hati jadi anak yang bahagia. Maaf juga kalau Papa Mama mungkin tidak selalu bisa mewujudkan apa keinginan Mbak Hati. Yang paling utama sih sebenarnya terima kasih banyak karena memang kehadiran Mbak Hati itu keajaiban yang luar biasa buat aku pribadi dan buat keluarga kita sih. Hai Moms and Dad, saya Naga, ada Ben. Saya adalah Dads We Love November 2025. Baca cerita lengkap mengenai saya di Mother and Beyond website.